Disiplin positif bukan lagi tentang aturan-aturan yang memaksa seseorang untuk menjadi teratur. Namun, disiplin positif adalah segala sesuatu yang diyakini murid ada dalam diri mereka. Untuk itu, yang perlu diperbaiki dan dikembangkan adalah pola memotivasi murid, memastikan terpenuhinya kebutuhan murid, posisi kontrol, menyelesaikan masalah murid, dan menjadikan murid yang bermasalah bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, dan menguatkan keyakinan kelas tentang karakter baik yang bisa murid lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Selamat bertemu kembali di demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Dan saya, Hanjar Giri Anggraini, calon guru penggerak angkatan 6 dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Purniati. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, lantas apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, dan 3. Menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik segitiga restitusi kasus 1. Semuanya sudah sehat semua ya tadi ya? Sudah senang ya? Alhamdulillah. Mari kita melaksanakan ulangan harian. Waktu 90 menit dari sekarang. Oke. Ini soal nomor 5 dan 6 apa sih? Nomor 5 jawabannya A, sama nomor 6 jawabannya B. Ban, kalau soal nomor 10 sama nomor 11 apa jawabannya? D dan E. Anakku, kok bertanya? Kenapa nak? Susah Bu. Anakku, setelah ulangan ini kamu menemui Bu Hanjar, nggih? Ibu. Selamat pagi Adi dan Banu. Pagi Bu. Anakku Banu, bagaimana ulangan ekonomi tadi pagi anakku? Saya tidak belajar Bu, sehingga tidak bisa jawab soal dan tidak contekan. Di? Sama Bu, saya kurang fokus belajar Bu, sehingga minta jawaban. Oh begitu. Ya pasti kalian berdua kurang fokus belajar. Ibu juga akan tidak fokus belajar karena banyak kegiatan. Kemudian pada saat ulangan ekonomi, kamu melakukan apa Banu? Minta jawaban nomor 5 dan 6 Bu kepada Adi. Saya minta jawaban Bu pada Banu nomor 10 dan 11. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya. Bu, saya tidak bisa jawab soal karena tidak belajar. Di rumah ramai Bu, ada acara hajatan hitan adikku Bu. Saya tidak bisa jawab soal karena tidak fokus belajar. Saya harus latihan fisik untuk persiapan lomba sehingga sampai rumah saya pelan.
Ya, wajarlah jika kalian tidak belajar, maka akan kesulitan mengerjakan soal ekonomi. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang meminta jawaban dari teman atau mencontek. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Sesuai, Bu. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu, anakku? Ya, jujur dan dalam kehidupan ini, mungkin pada saat itu saya kurang belajar jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu berdua meyakini kejujuran itu penting buat kamu kan? Ibu. Ya, setuju. Kita perlu mengedepankan kejujuran dalam diri dan kehidupan ini. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Ya, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa, anakku? Sebelum ulangan saya harus belajar dengan giat, Bu. Belajarnya tidak cuma waktu ulangan saja, Bu. Saya berusaha belajar setiap hari, Bu. Bagus, anakku. Nah, menurut kalian berdua, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyamanlah, Bu. Bangga bisa mengatur diri dan waktu dengan sebaik-baiknya. Pinter, anakku. Baiklah, kalau begitu, yuk kita lakukan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tetap semangat mengelola waktu dengan baik, anakku. Terima kasih, Bu. Kami mohon pamit. Iya, anakku. Semangat ya, nak. Iya. Siap. Praktik segitiga restitusi kasus 2. Silakan tugas olah data primer dan analisis di kamu dikumpulkan ya sekarang ya, nak ya. Silakan, nak. Ibu tunggu, nak. Di sini, nak. Ini. Di sini, nak. Ya, bagus, anakku. Ya. Ya, bagus. Bagus, anakku. Ya. Ke depan, nak. Oh iya, Bu. Belum mengumpulkan ya, nak ya. Ya, Bu aja, maaf ya saya belum mengumpulkan tugas karena kami ada latihan fisik 2 persiapan lomba. Oh ya, anakku, nanti beli belajar ya. Bagaimana tugas olah data primer dan analisis biaya peluang dengan kamu, anakku Amel? Saya belum mengumpulkan Bu Anjar karena belum selesai mengerjakannya. Oh begitu. Ya, pasti kamu kurang fokus menyelesaikan tugas, anakku. Ibu juga pernah seperti itu, belum selesai mengerjakan tugas karena banyak kegiatan. Kemudian pada saat pelajaran ekonomi, kamu melakukan apa, anakku Amel? Belum bisa mengumpulkan tugas olah data primer dan menganalisis biaya peluang, Bu. Ya, gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Bu, saya belum bisa menyelesaikan olah data primer dan analisis dengan kamu karena saya harus latihan fisik untuk persiapan lomba dan 2 kali tidak ikut pelajaran sehingga saya kesulitan menyelesaikan serta ada bagian yang saya tidak mengerti. Wajarlah, anakku, jika kamu izin tidak belajar maka akan kesulitan menyelesaikan olah data dan menganalisis biaya peluang dengan kamu. Sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang belum mengumpulkan tugas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Sesuai, Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, anakku? Seharusnya disiplin dalam mengumpulkan penugasan. Mungkin pada saat itu saya sering izin. Kamu meyakini kedisiplinan itu penting buat kamu. Bu, Saya setuju. Kita perlu mengedepankan kedisiplinan dalam diri dan kehidupan ini. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, kah? bersedia, Bu. Oke. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Oke. Bagus. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah,
bangga bisa mengatur diri dan waktu sebaik-baiknya. Baiklah, kalau begitu, yuk kita lakukan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tetap semangat mengelola waktu dengan baik, anakku. Makasih Bu, saya mohon pamit. Iya, anakku Amel. Semangat ya. Ya Bu, makasih. Iya. Berikut ini testimoni dari murid. Senang karena biasanya tidak di depan teman-teman. Saya senang karena penyelesaian tidak di depan teman-teman. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Wujudkan dunia berkualitas karena hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan ada di dalamnya. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.